Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada pertanyaan, apa sih artinya ada 3 yang memberikan kesaksian? Itu khusus kalau saudara lihat dalam Alkitab kita, 1 Yohanes ayat yang ke-8. Ya, tapi kita baca dulu ayat 7 dan 8 saudara ya. Ya, kita baca dulu ayat 7 dan 8. Ayo, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan ayat 8. Alkitab kita terjemahan baru. Terjemahan baru itu berarti tahun 74. Nah, sekarang ini ada terjemahan baru yang kedua. Nah, kita lihat, kita baca dulu 2, 3. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Amin. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan yang ada tanda makep, apa makep? Tanda kurung itu, seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang ini pernah saya bahas ayat ini, tapi saya tidak menerangkan yang di bawah. Saya pernah menerangkan ketika saya menjelaskan tentang Tritunggal. Nah, jadi hati-hati kalau saudara sebagai orang Kristen, kita sudah bahas berapa kali Tritunggal ya. Mungkin 5 tahun lalu, barusan tahun lalu kita juga bahasnya ya, atau awal tahun ini ya. Tapi saya katakan hati-hati. Nah, saya sengaja tanda kurungnya itu saya kasih warna kuning ya. Jadi sebab ada 3 yang memberi kesaksian, lalu dalam tanda kurung. Saudara lihat Alkitab saudara yang buku itu terjemahan baru tuh yang 74 tuh kayak gitu. Dalam kurungnya di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Bahkan saudara kita yang sepupu kita agama lain itu sudah mengerti, paham ayat ini. Kalau saudara jawab tentang Tritunggal ada ayatnya, lalu saudara pakai ayat ini, mereka pasti ketawa. Nah, makanya saya katakan begini, ini saya ulangi lagi saja, sedikit saja. Lalu dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ada kurung penutup. Jadi kalau kita sedikit lihat ya, yang tanda kurung itu tadi itu diragukan keasliannya. Karena itu penambahan. Jadi penambahan dalam teks asli Yunani, Alkitab asli bahasa Yunani. Kenapa? Teks persoalannya, nah manuskrip Yunani gini-gini Bapak Ibu. Perjanjian baru itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tulis dalam bahasa Yunani. Lalu disalin lagi manuskrip itu, ya, disalin lagi. Tapi yang menarik dalam Alkitab bahasa Yunani manuskrip ini sampai abad 11 tidak muncul yang tanda kurung itu. Balik lagi. Nah, jadi lalu muncul kapan? Nah, kalau dituntut pertama kali itu abad keempat. Tapi yang nulis itu Priscillian. Priscillian itu siapa? Bidat, pengajar sesat. Nah, dia ngajarkan asketis. Asketis itu orang Kristen itu harus menderita. Kalau menderita ke surga. Nah, itu ya. Saya pikir kita orang Pantekosta lama itu kan gitu ya. Ya, kalau kamu tidak menderita, kamu tidak masuk surga. Itu asketis itu ya. Ada mistik itu menggabungkan yang klinik itu, seperti itu. Nah, sebetulnya klinik ini masih ada ya dalam orang Kristen ya. Perjamuan suci dibuka, ada orang motoku belean gitu, kosok di mata itu, atau sakit flu dikosok-kosok lagi di hidungnya, seperti itu. Dualisme itu ada setan, ada Allah, dua-duanya abadi. Nah, tapi sesudah itu karena tulisannya Priscillian ini, lalu bapak-bapak Latin, apa itu bahasa Latin, manuskrip Yunani ini diterjemahkan ke dalam bahasanya orang Roma, bahasa Latin. Nah, makanya disebut bahasa Latin, bahasanya orang Romawi. Nah, mulai masuk ke dalam Alkitab bahasanya orang Romawi, Latin, mulai abad ke-5.
Tapi manuskrip dulu, tulisan. Jadi misalnya kayak gini ya, saya ada si A, bapak bapak gereja orang dari Roma, lalu dia mulai masukkan, dia kutip itu, lalu mulai masuk ke dalam Alkitab bahasa Latin. Tapi saya mau bilang sama saudara, teks ini yang tanda kurung ini gak ada di Alkitab asli bahasa Yunani sampai abad ke-11. Gak ada sama sekali. Nah, Erasmus dia tidak memasukkan teks ini dalam 2 edisi pertama Perjanjian Baru bahasa Yunaninya. Lalu dikritik sama dari orang dari Roma itu, Latin Vulgata itu. Latin itu bahasanya, Vulgata itu Alkitab bahasa Latin. Nah, sebagai jawaban kritik, Erasmus jawab, tidak ada. Coba kamu cari Alkitab dalam bahasa Yunani abad pertama sampai abad ke-11 tidak pernah muncul. Makanya tidak mungkin ada itu seperti itu. Nah, tapi akhirnya orang Roma lalu bikin manuskrip abad ke-11. Nah, kalau disebut Manford manuskrip namanya MS61. MS61 itu mempermudah orang belajar. Apa itu? MS61. Oh, berarti kita tahu. Itu abad ke-11 ya, ditulis dalam bahasa Yunani, khusus diproduksi supaya bisa masuk dalam Alkitab bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab kita. Karena ada Manford manuskrip ini, Erasmus akhirnya menyerah. Ya sudah, edisi berikutnya yang ketiga Alkitab bahasa Yunani, kata ini mulai dimasukkan. Lalu ketika mulai diterjemahkan dalam bahasa Inggris, nah King James, Raja James dari Amerika, dari Inggris itu, dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli Yunani, mengumpulkan sarjana-sarjana Alkitab, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Makanya kalau Bapak Ibu sadar, ingat zamannya opa-opa saya, ya, pendeta-pendeta kuno, yang paling bagus itu terjemahan King James. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena diterjemahkan. Tapi masalahnya sudah saya bahas ya. Kenapa Alkitab kita ini banyak terjemahan? Jawabannya sederhana, karena bahasa berkembang. Ada bahasa, ada kalimat yang dipakai, tapi ada kalimat, ada kata yang sudah tidak bisa dipakai. Ya, misalnya contoh ya, seperti ganja-ganja dalam tiang-tiang di Petala. Wah, pikiran kita ganja narkoba, seperti itu kan? Nah, padahal itu seperti apa ya, bulatan-bulatan seperti itu. Oke. Lalu ingat manuskrip ini kurang bisa dipercaya. Kayak gini. Kalau saudara seperti seorang pelajar, belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani, nah kita kalau bahasa Inggris, bahasa Ibrani, Perjanjian Lama kita pakai namanya Masoretic text. Nah, kalau bahasa lihat Alkitab bahasa Yunani, mesti dilihat kata-kata ini, makanya studi kritik teks. Nah, kalau di S2, S3 biasanya itu yang saya bimbing mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Nah, karena kalau sudah lewat abad ke-5 nggak bisa dimasukkan itu. Itu aturan hukumnya seperti itu. Kalaupun ada di abad ke-4, tapi kalau sedikit sekali, nah itu dipertanyakan. Nah, itu namanya kalau klasifikasinya itu ada naskah A, naskah B, naskah C, naskah D. Nah, kalau di abad ke-5 ke-6 ini naskah D. Nah, mungkin hati-hati kalau pakai. Kalau sudah abad ke-11 nggak bisa dipakai. Nah, seperti itu. Tapi masalahnya dalam Alkitab bahasa Inggris dan terjemahan lama dan terjemahan baru Indonesia dipakai. Tapi yang terbaru sudah nggak ada lagi. Oke ya. Nah, seharusnya teks aslinya itu seperti ini. Ayo kita baca. 2, 3. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, itu sebetulnya teksnya harusnya seperti ini. Tidak ada yang tanda kurung itu. Sekarang bahasa Indonesia masa kini. 2, 3. Ada 3 saksi, roh Allah, air, dan darah. Ketiga-tiganya memberikan kesaksian yang sama.
Sekarang kita belajar terjemahan sederhana Indonesia. Bisa paham sekarang kenapa saya suka pakai berbagai versi? Karena itu bisa menolong kita. Saudara ini nggak pernah tahu bahasa asli, paling nggak tahu gambarannya. Sederhana seperti itu ya. Kita baca 2, 3. Jadi Allah sudah memberikan kepada kita 3 hal yang menyampaikan kesaksian yang sama tentang Yesus, yaitu Roh Kudus, air, dan darah. Sorry, saya sudah mulai kena flu saudara ya. Nah, memang kalau terjemahan sederhana ini seperti parafrase ya, ditulis di parafrase supaya buat orang mengerti, menyampaikan kesaksian, tapi ditambahkan yang sama tentang Yesus. Nah, dia tulis yang sama tentang Yesus itu memang tidak ada dalam aslinya, tapi dari konteks itu ceritanya seperti itu, makanya menolong kita. Nah, jadi sekarang kita fokus apa yang memberi kesaksian. Nah, saya masukkan di situ di bumi ya. Nah, memang ini pertanyaannya. Nah, kesaksian apa? Dari terjemahan sederhana Indonesia, kesaksian tentang Yesus. Itu maksudnya kenapa? Nah, latar belakang masa itu, kenapa surat 1 Yohanes ditulis. Jadi Tuhan Yesus punya rasul namanya Yohanes, yang menulis Injil Yohanes, yang menulis 1, 2, 3 Yohanes, dan menulis kitab Wahyu. Nah, dia menulis 1 Yohanes ini, lalu ayat yang kita baca itu, berarti kita tahu mesti ngerti latar belakangnya. Ada namanya pengajaran Gnostik. Gnostik itu dari kata ginosko. Ginosko itu artinya pengetahuan. Gini. Kalau saudara hidup pada zaman Alkitab, Perjanjian Baru, 20 abad yang lalu, saudara akan hidup dengan banyak filsuf. Nah, filsuf itu ngajarin filsafat dan pengetahuan ilmu. Nah, semua nalarnya ilmu pengetahuan, ada ilmu pengetahuan yang pasti kayak alam, ada filsafat, ada juga tentang iman dan kepercayaan. Ini pun masih bermacam-macam, makanya ginosko, pengetahuan. Tapi dalam kekristenan mereka masuk dan mencampur adukan pengetahuan luar dan pengetahuan di dalam Alkitab. Nah, ini yang sedang dihadapi sama Yohanes. Yang pertama, 2 macam. Yang pertama Gnostik, dosetik. Mereka tidak mempermasalahkan, Yesus itu Allah, nggak masalah. Tapi dosetik, kelihatannya itu artinya ya, Yesus itu kemanusiaannya hanya kelihatan. Yohanes bilang bantah, makanya langsung di 1 Yohanes 1 pasal 1 itu 1 Yohanes 1 ayat 1. Inilah firman yang kami raba, yang kami dengar, yang kami raba dengan tangan kami sendiri. Itu yang firman yang kami beritakan kepadamu. Jadi Yohanes membantah. Kalau kamu bilang Yesus bukan manusia sejati, aku melihat sendiri, aku menyaksikan sendiri, aku mendengar sendiri dia ngomong, aku meraba tangannya, meraba tubuhnya. Tapi di satu sisi ada Gnostik yang beda yang diajar sama Serentian. Serentian bilang enggak, kemanusiaan Yesus itu betul, yang salah itu kealahannya, keilahiannya. Nah, Serentian ini dekat sama Yohanes, dia sejak kecil dia ngajar Yesus itu manusia biasa, bukan Allah. Wah, kalau saudara dengar gini pusing saudara ya. Saudara kan merasa gimana kalau hidup jadi rasul-rasul waktu itu. Jadi Kristus kealahannya, jadi waktu Yesus dibaptis langsung Yesus jadi Allah. Tapi Allah kan tidak bisa mati. Ini kan pernah saya bahas ya. Allah kan tidak bisa mati. Makanya waktu mau disalib, mau mati, dia pergi. Makanya 1 Yohanes ini menyangkal ajaran sesat Serintus seperti itu. Ayo kita lihat ya. Jadi 1 Yohanes itu kenapa ditulis? Tujuan utamanya di pasal 2 ayat 26 dan ayat 28.
Kita baca dua, semua itu, 2, 3. Semua itu maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Amin. Mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Menyesatkan gimana? Karena ngajar yang ini. Yang satu Yesus Allahnya gak sejati, yang satu Yesus manusianya gak sejati. Makanya itu yang bikin bingung. Kalau saudara jadi orang Kristen, jadi jemaat waktu itu, waktu diserang, desa jawab di bawah itu, gak berani, lalu malu. Wah, saya rasa internet itu ada gunanya ya hari-hari ini ya. Kenapa? Karena itu membuka perdebatan secara langsung, dan orang Kristen berani sekali bantah-bantah orang-orang yang luar biasa Tuhan pakai. Jadi seharusnya teksnya seperti ini. Ayo kita baca 2, 3. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ayo ulangi lagi, PIMK 2, 3. Saya sudah dapat obat tadi itu. Ada 3 saksi, roh Allah, air, dan darah, dan ketiganya memberikan kesaksian yang sama. Ini mungkin kita lewati saja. Nah sekarang, jadi kenapa 1 Yohanes ditulis? Karena ada ajaran palsu, gnostik, ya, gnostik jenis dosetik dan gnostik jenis serentian. Yang satu bilang tubuh Yesus gak asli, yang satu Allahnya Yesus gak asli. Lalu ayat ini adalah bantahan dari Yohanes, Rasul Yohanes, melawan orang-orang yang seperti ini. Ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, sepanjang Alkitab di Perjanjian Baru, Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa Yesus Nazaret itu adalah anak Allah. Kita tahu dari mana? Lihat ya, Yohanes ini murid yang dulu ikut Yesus 3,5 tahun belajar ikut Yesus. Sesudah Yesus mati, bangkit, lalu naik ke surga. Lalu suatu saat Yohanes menulis Injil Yohanes. Dia sadar dulu 3,5 tahun dia belajar itu adalah guru manusia, tapi sesudah dia naik ke surga dia baru sadar Yesus itu Allah. Bukan saja Yohanes, begitu banyak Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Tapi ingat, jemaat masa itu dibingungkan dengan ajaran sesat yang menentang kebenaran. Jadi kalau kita bilang ajaran sesat, pahami, itu bukan masalah kita sekarang, tapi itu masalah dari dulu. Setiap abad, setiap generasi selalu ada. Nah, dari konteks, ingat ya, sebelumnya 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-5, baca 2, 3. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi ayat ini jelas ngajari ini sama kita, mendefinisikan isi iman kita, yang juga disebutkan di ayat sebelumnya 4 ya. Engkau menjadi pemenang karena engkau bisa mengalahkan dunia. Kenapa? Dunia gak percaya Yesus. Yang satu gak percaya tentang
tubuh Yesus, yang satu nggak percaya tentang Yesus itu Allah. Tapi kemenangan kita percaya Yesus anak Allah. Wah, saya rasa ayat ini bagus ya buat kita ya. Orang Kristen masa sekarang ini paling takut kalau saya ngomong anak Allah. Lebih suka Yesus itu Allah daripada menyebut Yesus itu anak Allah. Betul apa betul? Karena kita menghadapi, waduh, kita mendapat serangan yang seperti itu. Lihat ya, saya balik lagi ayat 1. Ini dibaca 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Perhatikan ya. Orang percaya meneguhkan pengakuan imannya, Yesus itu Mesias, Kristus, Raja yang akan datang, yang akan diurapi, yang memerintah bumi ini. Yesus lahir dari Allah, Yesus adalah anak Allah. Berarti kita tahu, dari sini kita bisa memahami ya. Jadi ini yang membentuk namanya pelajaran, namanya kristologi, ilmu pelajaran tentang Kristus. Siapa Yesus itu? Allah sejati, manusia sejati. Nah, pahami, jangan kaget kalau ada orang yang menolak Yesus Kristus itu bukan Allah. Itu di Indonesia, itu Indonesia. Tapi pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, bahkan yang paling besar itu Yesus itu bukan manusia. Jadi mesti dipahami ya. Tapi itu cerita dari dulu, sepanjang abad, sepanjang sejarah sudah ada yang seperti itu. Lalu masuk diterangkan ayat yang ke-6. Ayo kita baca 2, 3. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Nanti kita bahas tentang air dan darahnya ya. Tapi ini yang membingungkan banyak orang. Inilah dia yang telah datang. Kok bisa seperti itu? Balik lagi, lihat ya. Yesus dari Allah. Berarti kalau dari sini kita tahu dia datang, berarti menekankan apa? Allah yang berinkarnasi, Allah sejati menambahkan kemanusiaan sejati. Tapi ini ditolak oleh guru-guru palsu. Nah, ini yang terjadi. Nah, ingat ya, penolakan Yesus adalah Allah itu konteks Indonesia. Jadi kalau orang menolak Yesus adalah Allah, itu berarti guru palsu. Sederhana. Itu Alkitab bilang seperti itu. Siapapun pengajarannya, bentuk apapun. Makanya 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 terjemahan sederhana Indonesia, bacanya dikasih parafrase supaya kita baca itu ngerti, ya. 2, 3. Jadi Allah sudah memberikan kepada kita 3 hal yang menyampaikan kesaksian yang sama tentang Yesus, yaitu Roh Kudus, air, dan darah. 3 kesaksian yang Allah berikan tentang Yesus. Apa itu? Roh Kudus, air, dan darah. Nah, kenapa mesti 3? Mundur lagi, aturan perjanjian lama, 2, 3 saksi perlu untuk mensahkan secara hukum. Ayo baca yang kuning. 2, 3. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Tapi pasal 19 ayat 19, 1 orang saksi saja tidak dapat. Berarti kita tahu kenapa saksinya mesti 3. Ya, ayat 38 itu. Nah, di sini latar belakangnya
peristiwa sejarah kemanusiaan Kristus dan keilahian Kristus yang sejati dikasih 3 saksi. Ingat ya, catatan itu Taurat, hukum dari Alkitab, hukumnya Allah yang mensahkan perkara itu betul secara hukum. 3 saksi. Makanya ayat yang kita baca saksinya 3. Roh Kudus, air, dan darah. Saksinya harus 3 seperti itu. Nah, kalau saksi pertama Roh Kudus agak mudah kita mengerti ya. Pak, gimana Pak? Nah ini jawabannya. Jadi ketika di ruang atas telah saper perjamuan malam terakhir yang ngajarin perjamuan kudus sama kita itu, Yesus sebelum disalibkan dia bilang, ayo kita baca yang kuning, 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kita tahu ini saksi yang utama di sini ya. Kenapa mesti Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu yang mengarahkan orang kepada Yesus, memberikan kesaksian tentang identitas keilahian, kealahannya Yesus. Pelan-pelan kayak gini. Kalau saudara bukan orang percaya, kalau saudara bukan orang Kristen, kalau saudara tidak pernah kenal Yesus sebagai Allah, Juru Selamat, maka saudara, ketika saudara untuk beriman kepada Yesus, selalu tembok yang paling besar yang mesti dihadapi itu satu. Itu manusia kok disebut, itu nabi kok disebut Allah. Nah gimana orang itu bisa berubah? Ya Roh Kudus. Nah sama, murid-murid pada awalnya mengenal Yesus sebagai Rabi, Guru. Tapi sesudah Roh Kudus dicurahkan, mereka kenal Yesus itu Sang Firman, dan Yesus itu pribadi Allah. Lihat ya, Paulus berkata, 2, 3, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Paulus ini dulu benci sama orang Kristen. Kristen itu sempalan, Kristen itu bidah. Dia dapat tugas untuk membunuh banyak orang Kristen. Tapi Roh Kudus buka pikirannya sampai satu titik, Yesus itu Allah. Petrus, ya kita baca 2, 3, Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sekarang Yohanes sendiri ya, 2, 3, firman itu adalah Allah. Thomas yang gak percaya, dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Bisa ngerti sekarang? Jadi Roh Kudus itu yang membuka pikiran banyak orang. Makanya peranan Roh Kudus itu, dia menyatakan Injil, berita kebenaran itu, bagian dari Trinitas, tapi yang membentuk pengertian tentang Kristus di dalam hidup kita. Gini aja, paling gampang. Walaupun lihat ya, kita tidak ngerti banyak tentang Tritunggal. Walaupun saya sudah ngajar sama saudara, mungkin saudara kan lupa lagi. Kalau ditanya lupa lagi, betul ya. Tapi saudara yakin tentang Trinitas itu. Walaupun saudara mungkin dulu nggak tahu gimana Yesus itu jadi Allah. Jadi Allah. Enggak, Yesus itu Allah yang jadi manusia. Jadi manusia. Oh Yesus itu Allah yang mengambil kemanusiaan. Bingung kan jawabnya, betul? Putar-putar gitu. Tapi Roh Kudus itu yang membentuk kita. Aku percaya dia. Makanya dia menyadarkan kita dosa, memimpin kepada Kristus, dan membaptis dalam Kristus. Dan Roh Kudus itu Roh kebenaran. Makanya antagonisnya yang lawan terus itu guru palsu. Ngajar sesat supaya orang disesatkan. Ada orang tanya sama saya, Pak, kasihan ya Pak ya, kan Tuhan Yesus kok izinkan ya
pada orang-orang yang disesatkan seperti itu. Harus dipahami, dalam kehidupan kita, kita harus tahu siapa orang-orang yang dipilih dan siapa orang-orang yang menolak Yesus. Nah, ini dibuktikan ketika dia harus berhadapan dan harus mengambil keputusan itu. Sekarang kita lihat saksi yang kedua, air. Apa itu air? Nah, kita lihat ya. Nah, waktu awal pelayanan Yesus di depan publik, dia kan dibaptis. Ayo kita baca yang kuning. 2. Oh, keliru nih saudara ya. Jadi ketika Yesus dibaptis, begitu dia keluar dari air, langit terbuka, lihat Roh Allah turun atasnya seperti seekor burung merpati, lalu terdengar suara dari surga yang berkata, nah ini kita baca, inilah 2, 3. Inilah anakku yang kukasihi, aku sangat berkenan kepadanya. Nah, kita tahu, lihat ya, baptisan air itu kesempatan Bapa surgawi bersaksi di dunia siapa Yesus itu. Nah, ini maksud daripada saksi yang kedua. Makanya air itu memberikan kesaksian tentang Yesus. Nah, saksi yang ketiga itu darah. Yang paling mudah dipahami waktu Yesus mati di kayu salib. Kenapa pentingnya darah Yesus? Tidak terletak pada kematian di salib sebagai korban saja, tapi dia mengorbankan dirinya tanpa cacat kepada Allah. Makanya kita bilang kan, darah Yesus berkuasa. Tapi kadang-kadang orang Kristen jadi, maaf ya, cangkem lecek, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Jadinya mau dapat darah Yesus, itu repot ya saudara ya. Ya mungkin ya karena Kristennya itu sudah terlalu ngelotok itu saudara ya, sampai ngomong-ngomong seperti itu. Oke, kita lihat baca Ibrani 9 ayat 14. 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dan dari sini kita bisa memahami anak domba Allah, anak Allah yang tidak berdosa mempersembahkan darahnya ini. Nah, dengan darahnya dia punya kuasa untuk menyucikan segala dosa. Dan itu saksi identitas Yesus. Nah, kalau saya balik lagi ya, karena yang dihadapi seperti ini, ada penafsiran lain. Oh, air dan darah itu, yang pertama bilang air itu bicara kelahiran. Ibu melahirkan ada keluar air ketuban kan, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang air dan darah itu waktu Yesus disalibkan, ditusuk lambungnya kan, keluar air dan darah. Berarti ini kan bantah kelompoknya Serentian ini ya, tapi yang dikatakan itu hanya seperti spekulasi. Kenapa? Karena ayat firman Tuhan, penjelasan teologisnya itu paling jelas. Kalau air bicara tentang baptisan Yesus, itu adalah cara Allah memproklamasikan, menyaksikan siapa anaknya itu. Melalui darah, saksi yang ketiga, darah Yesus, pengudusan setiap orang yang berdosa menjadi kudus, itu menjadi kesaksian siapa Yesus itu. Ini dipahami seperti itu. Jadi kesimpulannya, roh, air, dan darah memberikan kesaksian tentang identitas Kristus, Yesus sebagai anak Allah. Jadi Roh Kudus memberikan kesaksian utama, dipertegas waktu awal pelayanan air, baptisan air. Bapa memakai baptisan air itu, dan di akhir pelayanan Yesus, darah memberikan kesaksian. Nah, kalau ini hubungan lebih cocok
Karena Serintian berkata baptisan dan Serintian berkata tentang kematian. Tapi itu dari yang diserang itu bisa dijawab. Dan ketiganya ini saksi. Berarti sah secara hukum Taurat. Jadi baik baptisan maupun penyaliban Yesus itu fakta sejarah yang disaksikan banyak orang. Tidak bisa dibantah. 3 saksi ini membantah ajaran sesatnya Serintian. Tapi menolong saudara dan saya di masa ini ya, membantah banyak orang yang mengajarkan menolak Yesus bukan Allah. Itu konteks Indonesia. Oke, saya mau tutup penerapan. Nah, itulah sebabnya, ini alasan ya, kenapa tiap orang Kristen kita butuh namanya kekuatan dari Roh Kudus. Kenapa? Kita ini menghadapi banyak ajaran-ajaran palsu sesat itu seperti itu. Ya, menghadapi banyak perlawanan. Makanya penting buat saudara, Bapak Ibu, saudara dan saya, kadang-kadang kita akan menghadapi orang-orang yang menentang atau menghadapi situasi yang seperti ini. Ya. Roh Kudus itu membantu kita menavigasi ya, seperti GPS. Oh, belok kiri, belok kanan. Karena kita menghadapi banyak kegelapan. Dan supaya lolos dari tipu muslihat musuh. Makanya ketika saudara lemah, gini ya, ketika kita mulai jauh dari Tuhan, kita nggak dengar suara Tuhan, makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari Tuhan, maka kita lihat bahwa kepekaan kita sama Roh Kudus itu jauh. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa, tapi keputusan hidup kita yang menjauh, meninggalkan Tuhan, dan mudah balik lagi ajaran sesat, ajaran palsu menyesatkan kita. Yang terakhir, ini menolong kita ya, Roh Kudus itu kuasa supranatural khusus yang tersedia membantu kita. Makanya dia disebut penolong, parakletos. Tapi juga membantu kita membagikan Kristus kepada orang lain. Parakletos itu istilah hukum. Kalau saudara di pengadilan, saudara membutuhkan namanya pembela, lawyers. Nah, itu namanya parakletos. Roh Kudus itu ada di sisi orang percaya. Ketika menghadapi banyak perlawanan dan semuanya, walaupun kita tidak paham, kita terus-menerus diteguhkan oleh Tuhan dan berani untuk memberitakan